Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara merakit rangkaian kontrol forward reverse interlock ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknik Maintenance Workshop. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara merakit rangkaian kontrol forward reverse interlock ya. Jadi di sini ada dua jenis forward reverse ya, yang dimana ada yang mengunci kontaktornya dan juga ada yang tidak mengunci ya. Jadi yang tidak mengunci ini biasanya pengaplikasiannya kepada kren hoist ya, kren hoist pada long travel. Jadi saat ditekan dia kontaktor yang pada ininya tidak mengunci ya. Jadi dia sistemnya ditekan terus agar kontak utama pada kontaktor bisa terkoneksi dan menjalankan motor listrik ya. Ditekan terus kayak gini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan kontaktor yang menguncinya ya. Forward reverse mengunci menggunakan dua buah kontaktor, satu buah overload, timer overload relay, dan dua buah tombol pos button hijau, satu buah tombol pos button merah. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman subscribe dulu deh. Subscribe dulu, kemudian like, komen jika ada saran dan pertanyaan, lalu share sebanyak-banyaknya. Kalau nggak subscribe, sempaknya bolong. Bolong nggak sempak? Coba lihat, bolong nggak? Bolong nggak? Nggak bolong kan? Makanya kalau nggak bolong di subscribe. Kalau nggak subscribe berarti bolong. Ya udah, kita langsung aja, jangan banyak cincong, langsung masuk pada prakteknya. Jadi saya akan jelaskan. Pertama-tama kita, oh ya, ini ada satu buah PCB ya. Nah, pertama-tama kita sambung ini untuk powernya ya. Kita sambung ke overload. Nah, ini ke overload. Jadi ini api pasa ya, pasa ke NC overload. Kira-kira ada kenapa NC overload? Nah, jadi ketika motor listrik tersebut terjadi beban lebih, maka dia akan memutus sumber api dan mematikan rangkaian kontrol ya. Jadi kurang lebih kayak begitu. Nah, karena dia ada bimetal ya, bimetal pendeteksi panas arus lebih. Ketika dia sudah panas, maka trip akan muncul indikasi trip di sini ya. Nah, ini kita buat sambung NC. Lalu NC ini biasanya kita pasa ini kita sambung ke NC pas button hijau. Merah maksud saya. Nah, ini pasa ke pas button merah. Nah, sebenarnya untuk memahami rangkaian kontrol ini sangat mudah bro. Sangat mudah sekali. Kita tidak membutuhkan lagi bearing diagram ketika kita sudah paham dalam merakit rangkaian kontrol forward reverse ini. Kemudian kita bikin kabel pendek ini ya. Sambung lagi ke NC sini ya. Nah, kita sambung di sini. Sebenarnya kuncinya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita buka lagi, kita kunci lagi. Lalu kita sambung ke NO untuk start forwardnya ya. Forward. Jadi forward reverse ini maju mundur ya. Dia bolak-balik startnya. Istilahnya motornya bisa berputar ke depan dan berputar ke belakang. Oke, sudah paham? Nah, biasanya tombol pos button hijau ini terdapat 4 kabel bro. 4 kabel. Dia 4 kabel. 4 kabel. Kita sambung kayak gini. Ini saya menghemat jam tonton juga nih. Maksudnya waktunya ya. Biar cepat-cepat. Biasanya orang Indonesia biasanya nontonnya yang agak cepat. Tapi nggak semua juga gitu kan. Kemudian yang sebelahnya juga kita pasang 2 kabel bro. 2 kabel. Ini sebagai untuk pengunci ya. Ada yang pengunci dan ada juga dia sumber untuk kontaktor tersebut. A1 ya. Nantilah saya jelaskan. Nah, ini kita pasang di sini 2. Kemudian setelah kita memasang kayak gini ya. Nah, ini ya. Barulah kita memasang. Nah, lepas pula. Lepas bro, kurang kuat bro. Soalnya pakai test pen nih. Kita kencengin lagi.
Nah, gimana? Jelas nggak gambarnya? Jelas kan? Insya Allah jelas ya. Kemudian yang ini kita sambung ke sini, kontaktor reverse-nya ya, ke NC. Kira-kira kenapa dia dari pos button hijau ini sebelah sini dia ke NC? Nah, kalau dia dari sebelah sini, artinya ketika kita masukkan sumber power, maka dia akan langsung mengunci. Jadi nggak bisa gitu. Harusnya kita tekan baru dia mengunci ya. Ingat ya, ini. Kemudian yang sebelahnya ini kita pasang ke NO. Ini untuk istilahnya pengunci ya, NO ini ya, pengunci kontaktor ya. Jadi kalau kan dia tidak ada pengunci, kita nggak pasang pengunci, maka dia tidak akan, istilahnya gimana ya, tidak akan terkunci saat tombol dilepas kayak gitu. Itu sebenarnya berlaku untuk forward reverse yang grand hoist tadi ya. Nah, yang satunya kita pasang di atas ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Oke. Nah, setelah kita pasang di atas, baru kita memasang NC yang di sini. Ini adalah untuk power kontaktor A1. Wish, goyang pula itu kameranya. Sorry bro, ada gempa. Ini NC kita pasang ke N1. Dari NC yang reverse kontaktor 2 kita pasang ke A1. Pastikan kabelnya kuat ya. Oke, next kita masuk lagi ke push button yang satunya ya, push button 2 untuk reverse-nya. Jadi di sini kita sambung ya. Ininya kita buka lagi, kita sambung. Ini istilahnya pasanya bro ya, powernya. Jadi ketika dia di stop maka akan memberhentikan pasanya ya. Maka kontaktor pun seketika akan mati. Nah, di sini pun terdapat 2 buah kabel juga. Kita sambung dulu. Ini kita sambung lagi ke NC ya. Merah, kalau merah dia NC. Kalau pas button hijau NO. Nah, kemudian kita sambung lagi ke sini. Pas button hijau. Nah nih, yang satunya lagi lah, kita pasang lagi yang satunya kayak gini. Biasanya pokoknya dia biar kita cepat memahami, dia mesti kita harus paham dengan prinsip kerja kontaktor ya. Jadi nantinya kita paham sendiri dengan rangkaian kontrol ini, bagaimana cara prinsip kerjanya. Nanti saya sediakan link di deskripsi untuk prinsip kerja dan pemahaman kontaktor ya. Dan nanti saya akan pasang juga di deskripsi tentang wiring diagram forward reverse interlock ini ya. Sudah tahu kan forward reverse ini apa? Lepas pula dia bro, ketebalan kabelnya. Balik aja lah. Yang ini agak langsing nih kabelnya. Kabelnya yang ini agak langsing, jadi kita lepas lagi, kita pasang lagi. Sampai di sini paham ya? Nggak sulit kan? Mudah-mudahan nggak sulit memahaminya. Insya Allah ya. Oh, ini tadi lepas ya? Oh enggak, benar-benar. Ini ke sini. Kita pasang, kalau push button dia NC ya.
NO maksud saya, pas button hijau. Pas button hijau ini kita pasang di NO 222 kabel ya. Satunya pasang, satunya lagi untuk ke ini ya. Nah, kemudian yang ini dia kan ambil dari sini. Jadi kita pasang di sini ya. Kontaktor 1 untuk forwardnya. Misalkan untuk forwardnya. Terserah abang lah. Mau yang repost yang mana, mau forward yang mana, yang penting kita tahu prinsip kerjanya ya. Jadi kita pasang di NC lagi. NC ini kita pasang di NC karena ini adalah kontak untuk menjalankan kontaktor ini ya. Saat di start dia mengambil sumber dari tombol pas button hijau, kemudian arus listrik mengalir ke NC kontaktor 1 ya. Kurang lebih kayak begitu. Nah, lalu kita pasang di H1 sini ya. Ini pun belum, ini istilahnya sumbernya ya, sumber apinya ya. Nah, setelah selesai barulah kita memasang yang satunya untuk kontak bantu ya. Ini salah nih kayaknya nih. Iya, salah nih. Harusnya ini di sini. Sorry bro, salah. Salah. Ini di sini. Nah, kemudian ini di sini. NO ini. Nanti saya sediakanlah wiring diagram di link deskripsi ya. Wiring diagram forward reverse interlock ini ya. Nah, ini ke satunya lagi NO. Nah, pastikan kuncian kuat dan kabel-kabel tidak lepas ya. Oh ya, netralnya lupa saya. Ini netralnya. Netralnya kita pasang di A2. Terserahlah teman-teman mau pasang di A1 boleh, tapi istilahnya yang ininya di A2 ya kalau mau pasang di A1 netralnya. Nah, ini kita pasang netral. Kita jumper netralnya ke kontaktor 2. Dari kontaktor 1 ke kontaktor 2 kita jumper. Lalu masuk ke A2 ini. Nah, selesai. Jadi kita coba nih, apakah rangkaian kontrol yang saya bikin ini berhasil. Kalaupun nggak berhasil nanti saya jelaskan. Kalaupun berhasil nanti saya aminin. Nggak gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini sudah saya sediakan colokan. Jadi kita coba tes apakah rangkaian kontrol ini berhasil. Kita rapikan dulu. Agak mundur biar kelihatan enak. Nah, sip. Gas, ayo kita gaskan. Bismillah. Kita coba. Kelihatan kan? Kita tes start. Oke, ini bekerja ya. Pada saat di start dia bekerja. Kita coba matikan. Apakah dia bekerja juga? Nah, mati bro. Mati ya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini. Nah, bekerja ya. Kita tes matikan. Oke. Sekarang tinggal saya jelaskan bagaimana cara cepat merakit rangkaian kontrol forward reverse ini dan melekat dan bisa dipahami dan melekat di kepala teman-teman ya. Jadi begini mas bro ya. Jadi ini kuncinya di sini ya. Kuncinya di tombol start ini ya. Jadi ketika kita start,
maka kontaktor ini mengunci karena sudah kita hubungkan kontak kabel ke NO ini ya. Ini dia namanya, kalau nggak salah namanya anggaplah pengunci, istilahnya pengunci agar arus listrik dapat stabil ya. Nah, ini kelihatan nggak? Sorry. Nah, saya lebih jelas. Saya ke atas sedikit. Bentar ya. Nah, setiap tombol pas button yang berwarna hijau, dia terdapat 4 kabel ya. 4 kabel. Kemudian satu kabel ini ke pasa. Istilahnya arus listriknya ya. Sumbernya ya. Dia mengambil sumber dari stop pas button merah. Yang satu ini ke NO untuk pengunci kontaktor 1. Kemudian yang satunya lagi, yang ini yang merah, ini ya. Yang merah ini dia ke kontaktor 2. Karena di sini pasa ini arus listriknya untuk mengunci, istilahnya bukan mengunci sih, sumber dari kontaktor agar berenergi ya. Nih. Pada saat di start, ini ya, kita start. Oke, nah yang ini dia tidak bisa fungsi bro, karena tadi interlock tadi ya. Dia mengambil, jadi gini, kontaktor ini dia kan mengambil dari sini kan. Ini tidak bisa di start karena dia pasanya, istilahnya mengambil dari sini. Nah, kontak yang ada di NC ini saat dia berenergi terkunci, maka yang NC berubah menjadi NO, terbuka. Jadi sumber listriknya putus di situ, bro. Nah, ini dia. Putus ya, bro. Ya. Bisa dipahami? Lalu kita tes. Nah, ini dia tidak berfungsi ini kontaktor 2-nya. Kita stop, baru kita start. Baru dia berfungsi. Kita stop lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia bergerak ya. Nah, atau saya dekatin deh. Saya dekatin. Nah, tes. Ya, bergerak kan tengahnya. Ini ya. Nah, itulah sebenarnya untuk interlock ini ya. Jadi pengaplikasiannya pun untuk apa nih rangkaian? Jadi pengaplikasiannya pada rangkaian control forward reverse interlock ini bisa kita gunakan untuk lift, untuk motor ini ya. Kalau teman-teman paham motor ini apa namanya, crystallizer biasanya, crystallizer untuk palong. Terus untuk conveyor, untuk ini bisa juga untuk pengaduk semen kalau akan menggunakan motor ya, bisa bolak-balik. Banyak sih penggunaan dari forward reverse ini. Jadi teman-teman bisa bertanya di link di kolom komentar jika ada pertanyaan dan saran. Nah, saya rasa penjelasannya teman-teman bisa jelas nggak nih? Maksud saya bisa memahami nggak rangkaian kontrol ini? Dari sini ya, dari MCB masuk ke TOR. Nah, TOR ini sumber apinya dari MCB ke TOR NC. Lalu NC ini lari ke pas button. Kemudian pas button merah. Setelah pas button merah lari ke pas button hijau. Pas button hijau ini dibagi lagi pasalnya ya. Ini ke penguncinya, pengunci kontaktor. Nah, saat kontaktor berenergi bekerja, maka dia terkunci ya, karena kita menghubungkan NO ini ya. Dia ada 2 NO kontak bantu ya, kontak bantu pada normally open ini. Tapi misalkan kita lepas kabel yang ada di NO, dia tidak mengunci bro. Dia akan bekerja saat ditekan, kemudian nah ini namanya terkunci dia bekerja nih. Kita tidak lagi istilahnya, jika kita lepas pas buttonnya kita lepas, dia mengunci. Kemudian kalau kita tidak pakai ini, kita tidak pakai kabel NO, saat ditekan dia bekerja. Kemudian ketika kita lepas, dia tidak bekerja. Arus listriknya tidak masuk pada penguncinya bro. Saya ini
jujur aja saya kurang pandai nih untuk berbicara, untuk menjelaskan, tapi saya coba menjelaskan apa yang saya bisa kepada teman-teman. Mohon maaf nih, kekurangan saya inilah, kekurangan saya kurang, kalau ngomong nih kurang bagus lah istilahnya. Tapi saya coba usaha menjelaskan kepada teman-teman agar bisa teman-teman bisa memahami apa yang saya omongin. Jadi dalam merakit rangkaian kontrol ini kita harus paham prinsip kerja dari kontaktor, pas button maupun arus listrik yang mengalir ya. Jadi barulah kita bisa merakit rangkaian kontrol ya. Nah, ini bekerja, kita tekan stop baru dia berhenti. Ketika kita tekan stop, pas button hijau ya kita tekan ya. Nah, saya tekan pas button hijau, itu bekerja ya dengannya ya. Kita tidak bisa menekan ini karena ini terputus bro. Dia mengambil pasanya di kontaktor 1 tadi ya. Ini pasanya ya. Dia lari ke sini. Nah, saat kontaktor bekerja ini NC berubah menjadi NO bro, terbuka ya. Dia terbuka otomatis lah, kalau dia terbuka berarti listriknya nggak mengalir ya. Tapi ketika kita stop, nah maka dia akan berubah menjadi NC kembali. Barulah kita bisa start ini. Nah, baru dia berfungsi. Ini interlock ya. Sama juga sih yang kayak ini. Ini tidak bisa di start. Kontaktor 2 bekerja dan kita mau start kontaktor 1. Nah, nggak mau kan? Kenapa dia nggak mau? Karena itu tadi, karena dia mengambilnya di sini, NC tadi. NC ini arus listriknya akan, maksudnya ketika kontaktor bekerja ini, dia NC ini berubah menjadi NO. Maka itu A1 pada kontaktor 1 tidak mendapatkan sumber listrik dan tidak bekerja. Oke. Gimana? Apakah teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan? Semoga saja teman-teman bisa memahami apa yang saya omongin dan apa yang saya jelaskan. Nanti saya akan sediakan wiring diagram forward reverse interlock ini di deskripsi ya. Dan kunjungi juga situs saya di teknik maintenance 09blogspot.com dan nanti saya akan sediakan di link deskripsi. Untuk pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk benar-benar cara memahami rangkaian kontrol forward reverse ini ya. Semoga saja bermanfaat apa yang saya buat ini untuk teman-teman, untuk Indonesiaku. Semoga teman-teman bisa merakit rangkaian kontrol forward reverse secara mandiri, tidak lagi membutuhkan diagram ya. Semoga saja ya. Jadi saya rasa inilah yang saya dapat jelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan support terus channel saya agar terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya rasa cukup. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam hangat dari saya. Bye-bye.